Bursa transfer musim panas 2023 akhirnya selesai dan banyak banget kejutan yang terjadi di hari terakhir. Apa aja kejutannya? Ayo kita simak. Jadi seperti biasa ya, setiap tahunnya kalau setiap bursa transfer itu ditutup, mau yang musim panas ataupun dingin, itu pasti ada aja kejutannya. Dan orang tuh ya kayak kita kalau ngerjain tugas aja karena wah sistem kebut semalam, banyak banget pemain-pemain yang pindah, deal yang tercapai dan lain-lain. Mau itu beli permanen ataupun pinjaman. Nah tapi yang musim panas 2023 ini cukup menarik ya, karena banyak banget kejutan yang terjadi. Yang pertama nih, ada pemain yang katanya nih udah diincar banget sama MU yang mau dipinjem tapi masih nawar aja harganya, tapi akhirnya deal juga, yaitu Sofyan Amrabat. Akhirnya dia datang ke MU untuk memperkuat lini pertahanannya MU dengan status pinjaman dari Fiorentina selama 1 musim dengan opsi pembelian. Selain itu, MU ini kan dikabarin juga ngincar bek kiri. Katanya yang diincar tuh Marco Kurela dari Chelsea. Ternyata yang akhirnya datang bukan Cucurella, tapi pemain Spanyol lainnya, yaitu Sergio Reguilon dari Tottenham Hotspur, sama dengan status pinjaman. MU ini benar-benar apa ya, sebagai klub besar dengan pendapatan terbesar nih cukup agak miris ya, karena mereka tuh buat beli pemain susahnya luar biasa, kalah bersaing sama Inter Milan buat dapetin penjamin Pavard, dan cuma bisa datengin pemain dengan status pinjaman. Tapi nggak apa-apa. Yang penting ini bisa menjadi solusi untuk MU di musim ini. Nanti kalau misalkan udah dapat duit lagi nih, dapat dana segar musim depan, nah mungkin bisa dibeli tuh 2 pemain yang katanya nih akan menambah opsi di skuad MU sekarang supaya bisa Tsunami Trophy. Oke, kejutan kedua nih terjadi di Jerman. Kalian tahu kan klub yang namanya FC Union Berlin. Jadi Union Berlin ini tim yang sangat mengejutkan musim lalu karena mereka akhirnya berhasil lolos ke Liga Champions. Padahal mereka tuh baru debut loh di Bundesliga musim 2019-2020. Nah, setiap tahunnya mereka tuh lolos ke kompetisi Eropa, mulai dari UEFA Conference League, UEFA Europa League, dan sekarang ke Liga Champion dengan pemain-pemain yang mungkin lu nggak kenal sama pemain-pemainnya ya. Siapa coba yang kenal sama Geraldo Becker atau yang kenal sama siapa ya? Aduh, gue juga bingung sama pemainnya. Pernah dengar gitu kan nama-namanya familiar karena gue sering nonton Bundesliga, tapi kalau suruh sebutin nih agak-agak lupa gitu kan. Tapi mereka ini akhirnya berhasil mendatangkan satu back legend dari Italia, yaitu Leandro Bonucci. Kok Leandro Bonucci sih namanya? Salah namanya. Leonardo Bonucci dari Juventus. Nah, Bonucci ini ternyata dia tuh memutus kontraknya di Juventus. Padahal masih sisa 1 tahun lagi. Karena ada konflik sama pelatihnya Massimiliano Allegri. Nah, Bonucci ini secara mengejutkan memilih Union Berlin sebagai klub setelah Juventus ya. Ini sangat mengejutkan ya, karena nggak ada yang menyangka pemain seperti Bonucci pindah ke klub anta berantah seperti FC Union Berlin. Kenapa anta berantah? Karena emang klub ini klubnya kecil loh, bahkan stadionnya aja tuh kecil. Stadion mereka aja, Anter del Forsterei namanya panjang, itu dibangun sama fansnya. Jadi memang ini klub yang ya unik ya, dan Bonucci mau ke sana. Ini sangat mengejutkan ya. Dia datang dengan status gratis dengan kontrak 1 tahun ya. Jadi kita lihat nih bagaimana Leonardo Bonucci bisa berkontribusi untuk FC Union Berlin di Bundesliga musim ini. Kemudian ada lagi nih kejutan dari klub besar mendominasi sepak bola Eropa dan dunia, tapi lagi kesulitan dalam keuangan dan cuma datangin pemain gratisan ya, kayak Ilkay Gundogan datang gratis dari Manchester City. Tapi akhirnya FC Barcelona mendapatkan 2 pemain berkualitas untuk mengisi posisi yang dibutuhkan oleh pelatihnya Xavi Hernandez, yaitu duo Joao Felix dan Joao Cancelo dengan status pinjaman. Jadi Joao Cancelo dia dipinjam dari Manchester City setelah
Ini pemain emang bermasalah sama pelatihnya Pep Guardiola. Musim kemarin dia Januari dipinjemin ke Bayern Munchen, sekarang dia ke Barcelona dengan opsi pembelian di akhir musim. Jadi memang Cancelo ini udah nggak punya tempat lagi di skuad utamanya Manchester City. Dan juga Joao Felix yang secara terang-terangan mengatakan bahwa mimpi saya dari kecil adalah bermain di Barcelona. Dan ini membuat klubnya dia, yaitu Atletico Madrid, yang notabene adalah rival dari Barcelona di La Liga, tersinggung ya. Jadi baper terutama pelatihnya Diego Simeone. Akhirnya Joao Felix dikeluarin dari tim, dinilai dia sudah nggak punya komitmen dan nggak punya hasrat lagi main di Atletico Madrid. Dan akhirnya di detik-detik akhir penutupan transfer musim panas 2023, Joao Felix pindah ke Barcelona. Dia akan menambah opsi di lini depannya Barcelona setelah ditinggal sama Ousmane Dembele yang pindah ke PSG, dan juga Ansu Fati yang secara mengejutkan juga, ini nggak diduga-duga, nggak ada yang memprediksi bahwa Ansu Fati, pemain bernomor 10-nya Barcelona, the next Messi di Barcelona, dikirim ke Brighton and Hove Albion sebagai status pinjaman tanpa opsi pembelian di akhir musim. Ya, jadi ini merupakan deal yang cukup menguntungkan untuk Barcelona ya, karena dia dapat dua pemain berkualitas. Untuk Felix sama Joao Cancelo, Cancelo ini bisa main di bek kanan, bisa main di bek kiri, bisa main di formasi 3 back atau 4 back. Dan Joao Felix ini juga fleksibel, dia bisa main di kiri, bisa main di sayap kanan, bisa juga main sebagai false nine di tengah kalau misalkan ada apa-apa sama Robert Lewandowski. Dan Barcelona juga meminjamkan pemain bintangnya yaitu Ansu Fati ke Brighton, di mana tim ini adalah tim yang menerapkan build up terbaik di Liga Inggris kalau kata Pep Guardiola. Jadi kita lihat Ansu Fati apakah bisa berkembang di Inggris, dan juga dua Joao ini apakah bisa memberikan prestasi kepada Barcelona di musim 2023-2024. Next, ada Paris Saint-Germain. Selain mereka datangin pemain-pemain seperti Ousmane Dembele, Gonzalo Ramos ya, pemain muda dengan harga yang cukup mahal, mereka ternyata rela loh ngeluarin uang 93 juta euro untuk datengin Randal Kolo Muani. Ada yang kenal sama pemain satu ini? Kok bisa dihargain 93 juta euro? Gue juga nggak ngerti. Sebagai penonton Bundesliga yang nonton Randal Kolo Muani main di Eintracht Frankfurt, ya pemain ini sebenarnya bagus ya. Dia itu striker, tapi dia itu cukup produktif dalam memberikan assist. Jadi dia bukan cuma pemain yang bisa cetak gol, tapi dia juga bisa bikin peluang, dia bisa bikin assist. Ya dia kayak Harry Kane lah, bisa buka ruang untuk teman-temannya gitu. Dan musim lalu duetnya sama Jesper Lindstrom sama Mario Götze di Eintracht Frankfurt itu cukup impresif. Dan dia juga main di Piala Dunia 2022. Tapi harga 93 juta euro untuk pemain yang masih semusim loh main di Eintracht Frankfurt dengan catatan gol yang sebenarnya nggak baik-baik amat ya, 26 gol dan 17 assist dari 50 pertandingan. Ya kalau kita menilai striker tajam, striker yang bisa membawa timnya ke next level, Randal Kolo Muani ini sebenarnya belum terlalu terbukti. Tapi kita lihat aja apakah dia bisa nyetel sama Mbappe dan Dembele, sama Gonzalo Ramos dan Lee Kang-in di PSG atau enggak. Next, kita ke ini nih, pemain yang pernah kita bahas di channel Arena Pro, yaitu Mason Greenwood. Jadi, Mason Greenwood ini kan udah kehilangan tempat ya di tim utama Manchester United setelah kasus pelecehan seksual dan kekerasan terhadap pacarnya, Harriet Robson. Nah, dia ini juga sudah sepakat nih sama MU nih ya untuk tidak melanjutkan kerjasama. Tapi gue kira kontraknya itu diputus. Jadi dia mutus kontrak di MU, terus dia jadi free agent. Nggak taunya dia masih terikat kontrak sama MU. Makanya si Mason Greenwood ini akhirnya dia gabung ke Getafe. Getafe klub La Liga ya, dia gabung ke sana sebagai pemain pinjaman dengan opsi pembelian di akhir musim. Karena Greenwood ini masih punya kontrak 2 tahun ternyata sama MU sampai 2025. Dan untuk pembayaran gajinya bahkan MU sama Getafe ini bagi dua. Jadi MU ini bayar 50.000 pound sterling per minggu, sedangkan Getafe bayar 25.000 pound sterling per minggu. Dengan total gaji Greenwood itu di kontraknya sisa 2 tahun ini, itu 75.000 pound sterling per minggu.
Jadi Getafe sama MU bagi dua gajinya Greenwood, dan ini kesempatan untuk Greenwood untuk memulihkan karirnya ya. Main di La Liga is not bad karena La Liga masih masih liga top Eropa ya, 5 liga top Eropa. Dan bermain di Getafe itu nggak memberikan tekanan besar sama Greenwood ya, karena dia nggak dituntut untuk perform setiap pertandingannya, nggak ada tuntutan untuk bawa klub ya juara. Pokoknya ya ini klub kecil, klub mediocre. Jadi ya kita lihat bagaimana Greenwood memulihkan karirnya. Dan terakhir Tottenham Hotspur. Nah ini nih si klub yang paling cari trofi tapi nggak dapat. Kehilangan Harry Kane ke Bayern Munchen dengan harga 100 juta euro. Dapat dong fulus banyak mereka kan ya dari penjualan Harry Kane ini. Mereka ganti si Harry Kane ini dengan pemain yang di musim lalu barengan sama klubnya ini dia naik turun performanya. Dan oke, dia berhasil nyelamatin klubnya dari degradasi, tapi untuk menggantikan Harry Kane, gue mau pertanyakan sosok yang satu ini. Brennan Johnson dari Nottingham Forest dengan harga 55 juta euro. Waduh, mahal banget ya. 55 juta euro itu sama dengan 1 miliar rupiah. Gila ya. Kok 1 miliar sih? Salah nih. 1 triliun rupiah nih bahkan. Jadi benar-benar ini sangat mengundang pertanyaan ya. Kok bisa Tottenham menghabiskan uang sebanyak itu untuk pemain yang hanya mencetak 29 gol dan 12 assist dari 109 pertandingan. Itu kecil loh untuk angka striker, untuk angka penyerangnya. 109 pertandingan harusnya dia bisa nyetak ya paling nggak setengahnya lah, 50 gol atau 60 gol. Itu baru oke. Tapi 109 pertandingan dengan 29 gol, ya ini menunjukkan dia levelnya di mana. Dan Nottingham Forest, klubnya dia sebelumnya, itu nyaris degradasi musim lalu loh. Jadi ini belum terbukti kayak Harry Kane, sosok yang sangat ikonik untuk Tottenham Hotspur, digantinya sama striker yang belum membuktikan kapasitasnya untuk bermain di level tertinggi. Bahkan untuk level Nottingham Forest aja belum. Jadi gimana nih Tottenham? Apakah dapat berprestasi dan akhirnya meraih trofi, atau kembali lagi menjadi klub yang kesulitan meraih trofi? Karena Tottenham ini udah kalah loh di Piala Liga, udah tersingkir loh, udah kehilangan 1 kompetisi nih. Di Piala Liga dia kalah sama Fulham ya, adu penalti. Setelah seri 1-1, terus mereka adu penalti, kalah 5-3. Ya, jadi gimana nih fansnya The Lily Whites? Apakah yakin dengan pembelian Brennan Johnson dan juga pelatihnya Ange Postecoglou, atau ya seperti yang sudah-sudah lah ya, enjoy the moment aja. Kalau menang ya menang, kalah ya kalah, seri ya seri. Oke, itu aja kejutan yang terjadi di hari terakhir bursa transfer musim panas 2023. Kalau lo punya cerita lagi atau punya pendapat lain terkait kejutan di bursa transfer musim panas 2023, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman lo supaya dapetin informasi terkini soal sepak bola. Dan like video ini, jangan lupa untuk subscribe channel Andra Pro, nyalain loncengnya supaya dapat notifikasi dari kita saat kita upload video baru. Dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan salam olahraga!